sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Kita diberikan kesehatan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini sebelum kita semua bangkit berdiri. Kita mau berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Yesus kemuliaan. Haleluya.
dan jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Tanda kita siap untuk memulai ibadah ini. Tanda kita siap untuk memuji Tuhan, terlebih juga menerima kebenaran dari perjamuan kudus benar. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami sertai perjalanan kami dari rumah menuju tempat ini. Kami datang bukan cari untung, kami datang bukan cari sesuatu, tapi kami datang karena kami cinta Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, bertempik suara kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu, urapilah ibadahmu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar hanya Yesus saja yang disenangkan, hanya Engkaulah Bapa Surga yang dimuliakan. Engkau bisa tertawa, Engkau bisa menikmati puji-pujian kami. Pada saatnya Tuhan Yesus akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan. Tibakan tempat ini dan tidak kurang satu apapun, sama-sama kami boleh dapat berbuat bakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mau memuji Tuhan, biar kiranya Engkau mau berkati, sertai setiap kami. Biar kami boleh siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Para pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Walaupun mungkin kami bisa, walaupun mungkin kami sanggup, tapi Tuhan, biar kiranya dalam segala keterbatasan kami mau memberi yang terbaik. Oleh sebab itu, sekali lagi, jamalah pekerjaan Tuhan pada saat pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Yesus saja yang mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kiranya Engkau saja yang dimuliakan. Saat kami pulang, kami beda dengan kami datang. Kami pulang dipuaskan. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Menunaikan ibadah kami dengan ucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau memuji Tuhan, katakan sama-sama dengan mantap, amin. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Coba agak dilonggarin dikit, biar saudara bebas bergerak untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian HP Shalom.
nanti saudara untuk persembahan yang kedua itu di amplop itu kan ada kertas ya, tolong diisi ya yang keterangan yang ada di kertasnya. Nanti untuk persembahan yang kedua kita jalankan dulu persembahan yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dapat kembali kami mengucap syukur Tuhan buat keberkahan-Mu dalam kehidupan kami yang selalu sempurna, buat berkat-Mu Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, puji-pujian kami, persembahan kami itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi besar kecil, Tuhan dan memberkati supaya apa yang kami beri Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi dengan mengucapkan syukur Tuhan dan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak berdoa. Terima
masih hidup. Bahkan mungkin kita untuk menghadapi hari depan, hari-hari ke depan kita sudah tidak mampu. Tapi pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku yakin setiap firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tangan-Mu Tuhan yang akan menopang setiap langkah hidup kami. Jesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita akan kembali percaya. Aku yakin saat Engkau berfirman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Nah, firman yang diberitakan pagi hari ini Tuhan adalah benar-benar isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman. Kami alaskan doa kami pagi hari ini Tuhan, dalam satu nama yang manis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Siswa. Puji Tuhan. Bapak Ibu terima kasih. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini tanggal 19 Februari kita semua berada dalam keadaan yang baik. Sudah 50 hari ya kita ada di dalam tahun 2023. Saya bersyukur pada Tuhan melalui Bapak Ibu Gembala kembali saya boleh melayani firman Tuhan, boleh kembali berbagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih. Saat kita masuk di tahun 2023, ya, kita dibekali dengan ayat Kompas. Masih ada nggak ayat Kompasnya? Ya, kita akan berjalan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam tahun 2023 bersama dengan Tuhan, ya, melalui kebenaran firman Tuhan kita pasti bisa lewati tahun 2023 dengan baik, asal kita tetap ada dalam berjalan dalam pimpinan Tuhan, ya. Saya percaya siapapun kita, apapun keberadaan kita, tentu waktu masuk tahun 2023 kita berharap, kita antusias untuk kita meraih yang lebih baik, ya. Kalau dia seorang pelajar, ya, kalau tadinya di luar 10 besar, tentunya dia ingin menerobos, dia ingin masuk di dalam 10 besar. Kalau seorang pelajar sudah ada di 10 besar, dia tentu ingin sesuatu yang lebih baik, dia akan belajar lebih giat lagi, ya. Dia akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Dia ambil keputusan, membuat resolusi. Aku mau belajar lebih giat lagi. Aku mau lebih berhasil dalam tahun 2023. Ya, dia membuat suatu ketetapan hati, keputusan, rencana yang akan dia jalankan supaya sebagai seorang pelajar dia lebih lagi berhasil. Bisa masuk 5 besar kalau setahun sebelumnya dia ada di 10 besar, ya. Kalau kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang bisnis, tentu kita ingin meraih hal-hal yang lebih baik lagi di dalam kita berusaha, di dalam kita berdagang, berbisnis, bekerja, apapun profesi saudara, tentu saudara ingin lebih lagi berhasil. Apa ada yang ingin Tuhan, ini saya terima 10 Tuhan, udah tahun 2023 saya terimanya 2 saja, 1 aja, ada nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada yang seperti itu. Semua mau diberkati oleh Tuhan, semua mau dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan berjalan dalam pimpinan Tuhan, ya. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Next kita akan baca dulu ayat firman Tuhan dari Mika pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Mika pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat 13.
Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari sana, dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya, silakan duduk. Saudara, waktu bangsa Israel kembali dari pembuangan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan buang mereka ya ke Babel. Dan saat mereka akan kembali ke tanah Yehuda, Mika menyampaikan firman Tuhan. Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan bahwa dikatakan dengan apa saudara? Dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan nggak main-main saudara ya. Kalau ada persoalan dalam hidupmu, jangan dianggap Tuhan lagi main-main. Enggak ya. Tuhan itu sungguh-sungguh. Dia serius. Dia peduli dengan kita. Dengan sungguh-sungguh aku Tuhan akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Jadi Tuhan itu, walaupun bangsa Israel itu balelo, tegak tengkuk, ya, orangnya ngeyel, bangsanya ngeyel, tapi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan serius, ya. Dia serius untuk mengumpulkan, dia serius sungguh-sungguh untuk menghimpunkan, dia serius sungguh-sungguh untuk menyatukan, ya. Apa yang sudah tercerai-berai dikumpulkan, apa yang sudah berantakan dihimpunkan dan disatukan kembali. Ya, Tuhan ingin ada pemulihan dari bangsa Israel, sehingga tanah yang tadinya ngeri, sepi, sunyi, tanah itu akan ramai kembali, ya. Boleh ada kehidupan kembali di tanah Yehuda. Bagaimana dengan kita? Kita sudah lewati masa-masa ngeri, PSBB, PPKM, ya. Waktu awal PPKM saya keluar ini kota Jakarta, aduh, serem, nggak ada mobil satupun yang lewat, ya. Kita nggak nyaman, ya. Kalau sekarang rame, macet di mana-mana karena adanya pemulihan ekonomi, ya. Lanjut ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka, ya. Yang Tuhan janjikan ada penerobos, ya, buat umat Israel, umat Yehuda. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka umat Israel akan menerobos karena ada penerobos yang maju di depan mereka, sehingga bangsa Israel akan menerobos, ya. Mereka menerobos, berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Apapun kekurangan yang dihadapi oleh orang Israel, mereka akan menerobos pintu-pintu gerbang yang tertutup. Apapun kendala yang mereka hadapi, mereka akan menerobos. Karena apa, saudara? Karena ada penerobos yang maju di depan mereka. Ya, kita percaya. Tahun 2022 mungkin kita gagal, kita mungkin kecewa, kita mungkin ada hal-hal yang kita belum laksanakan. Tapi di tahun 2023, kalau kita melangkah berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan menerobos segala kesulitan itu, menerobos, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Kita akan keluar dari kesulitan kita. Karena apa? Ya, karena raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri ada di depan barisan mereka, di kepala barisan mereka. Luar biasa. Saudara mau pagi ini untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang raja yang akan memimpin, ya, raja yang akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Siapa sih raja yang akan berjalan terus di depan kita? Tuhan yang akan mengepalai barisan mereka. Tuhan yang akan mengepalai keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar kita.
usaha bisnis kita, pekerjaan mereka, pekerjaan kita, ya. Kita yang masih dalam belajar, yang masih sekolah, dalam pendidikan di kampus, Tuhan yang akan tolong, ya. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, siapa raja? Siapa yang dimaksudkan dengan raja? Ya, Tuhan sendiri yang akan di kepala barisan mereka. Ya, kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai, Raja yang akan memberikan ketentraman, kedamaian. Kalau engkau dipimpin oleh Raja yang sesungguhnya, ya, Raja yang sesungguhnya, engkau akan merasakan ketenangan, engkau akan merasakan kedamaian. Tuhan sendiri ada di depan kita, ya. Tuhan sendiri yang akan memimpin jalan hidup kita di tahun 2023. Saudara, apakah dalam pimpinan Tuhan segala sesuatunya seperti jalan tol? Kita berpikir, wah enak nih jalan bersama dengan Tuhan, enak nih jalan bersama dengan di dalam pimpinan Tuhan. Apa betul begitu, saudara? Ya, kita lihat contoh dalam Alkitab. Ya, Maria, waktu malaikat Tuhan datang masuk ke dalam rumah Maria di Nazaret, ya. Hai, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, ya. Ingat nggak siapa nama malaikatnya? Gabriel. Siapa? Gabriel. Namanya? Gabriel. Gabriel, ya, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang masuk ke rumah Maria. Hai engkau Maria, engkau yang dikaruniai oleh Allah, ya. Tuhan Allah menyertaimu. Apa nih arti salam itu? Maria bingung, ya. Malaikat masuk dalam rumahnya. Gimana kalau tiba-tiba di rumah kita ada malaikat yang hadir? Kita kaget pasti, ya. Maria juga kaget, terkejut, ya. Apa sih maksudnya? Ya, malaikat Gabriel bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, bukan anak perempuan, ya. Jangan salah nih. Maria itu perempuan, ya. Perawan Maria, perempuan kudus, ya, yang belum berhubungan dengan laki-laki, ya. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mana mungkin kan? Mana mungkin Gabriel, ya? Saya kan belum bersuami, ya. Mana mungkin hal itu terjadi padaku, ya? Tapi next bisa lanjut ini ayatnya. Kemudian malaikat Gabriel bilang, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Karunia Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya. Karunia Allah yang Maha Tinggi, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya. Jadi dijelaskan waktu itu. Apa respon Maria? Kira-kira apa respon Maria? Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Maria? Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, ya. Jadi Maria tahu posisinya sebagai hamba Tuhan, harus manut, harus nurut, ya. Harus mengiyakan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Dolos, ya, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, Gabriel. Ya, jadi Maria mau dipimpin dalam jalannya Tuhan. Ya. Jadi Ibu Yesus adalah orang yang mau dipimpin dalam jalannya Tuhan. Enak nggak dipimpin dalam jalannya Tuhan? Ya, kira-kira. Ya, ada nggak yang Maria rasakan? Aduh, gimana nih? Dari Nazaret, ya, harus jalan ke Bethlehem. Kira-kira 5 hari perjalanan jauhnya. Waktu itu ada sensus penduduk. Semua orang harus didaftarkan di daerahnya masing-masing. Karena Yusuf lahir di Bethlehem, karena dia adalah keluarga dari Daud, ada di Bethlehem, kampung asalnya Bethlehem. Jadi Maria dalam posisi hamil harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. 5 hari perjalanan jauhnya. Ada nggak yang lagi berbadan 2, ya, mau jalan kira-kira 5 hari perjalanan jauhnya, ya? Ini sesuatu hal yang kita rasakan mungkin hebat juga nih Maria, mau berbadan 2 dalam hamil, ya, tapi dia harus jalan selama 5 hari dari Nazaret, harus pergi ke Bethlehem untuk sensus penduduk yang waktu itu diadakan oleh Kaisar Agustus. Ya, kita lanjut. Bagaimana dengan orang tua keluarga daripada Yesus? Yusuf gimana respon Yusuf? Coba kita baca. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil, ya, gimana? Ya, saya belum apa-apain loh. Kita baru berkenalan loh. Kok kami udah hamil duluan? Kira-kira gimana? Ya, jadi Yusuf itu orang yang tulus hati, ya. Orang tua Yesus, Yusuf itu orangnya tulus hati, ya, nggak dendam, nggak menyimpan sesuatu, tulus. Ya sudah, karena kamu sudah hamil duluan, aku ceraikan dengan diam-diam. Aku mau ribut-ribut deh, aku ceraikan diam-diam. Nah, waktu dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi. Yusuf, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu, ya, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Oh, dari Roh Kudus, bukan dari yang lain. Betul nih, dari Roh Kudus. Kira-kira mungkin begitu ya, kalau versi sehari-hari. Iya, dari Roh Kudus, ya. Nah, apa yang dikatakan Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Coba respon Yusuf gimana? Coba lanjut. Yusuf juga mau jalan dalam pimpinan Tuhan, sama seperti Maria. Ya, kita lihat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan suruh, tentu kita tidak langgar, ya. Jangan kayak orang Israel, suruh jalan, suka belok-belok ke kiri ke kanan, baru aja Musanya ke gunung, kalau muncul-muncul, jangan nih gimana? Jangan Musa udah nggak ada nih. Apa yang terjadi dengan Musa di atas gunung, ya? Sehingga dia membuat anak unggur emas, ya. Tapi kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, Yusuf mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, diberitahu dalam mimpi, ya. Begitu bangun dari tidur, sesudah bangun dari tidur, Yusuf membuat kopi dulu, menikmati sarapan pagi. Enggak begitu ya. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi
Dia nggak tunda-tunda, saudara ya, langsung dikerjakan. Kita kalau disuruh Tuhan perjalanan pimpinan Tuhan ya harus nurut, ya, berjalan lurus ya udah lurus, jangan belok kiri, belok kanan, muter-muter. Akhirnya 40 tahun di padang gurun, ya. Kita lihat selanjutnya. Next. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu beserta dengan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya. Jadi waktu anak itu sudah lahir, Yesus sudah lahir, orang Majus sudah datang. Ya. Kemudian ada lagi yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Kalau tadi awalnya malaikat Tuhan berbicara dan mimpi kepada Yusuf, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Sekarang begitu orang Majusnya yang membawa persembahan emas, kemenyan dan mur datang, sudah kembali ke tempatnya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dikatakan bangun, ambil anak itu serta ibunya, ya, ya, larilah ke Mesir, saudara, larilah ke Mesir. Mengerti ya lari ya? Apa lari itu jalannya seperti ini? Enggak ya, lari itu harus apa? Cepat, ya. Artinya lari itu harus cepat, ya, ya. Kemudian responnya Yusuf tadi apa? Lari atau bagaimana Yusuf? Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi cepat sebenarnya, malam itu juga. Jadi nggak nunggu besok paginya, ya. Jadi kalau pengertian lari itu gerak cepat saudara, ya. Jadi malam itu juga, ya. Jadi apa yang Tuhan suruh ini sudah 2 kali ya. Yang pertama tadi jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yang kedua suruh lari, menyingkir, malam itu juga pergi ke Mesir. Ya. Jadi gak ada tundaan. Ini dari hamil besar dari Nazaret ke Bethlehem. Udah lahir, Yesus sudah lahir. Oh ada kebanggaan. Orang Majus dari timur bawa kemenyan, bawa emas, kemenyan dan mur. Wih, seneng ya. Baru senang sebentar. Disuruh jalan lagi ke Mesir. Saudara. Jauh nggak Mesir dari Bethlehem? Coba kita lihat. PPT-nya coba dimunculkan. Klik lagi, berapa jauhnya? Klik lagi. Ya 690 jalan dari Bethlehem ke Mesir. Kalau dari tadi dari sini ya, ini kebaca nggak? Nazaret di sini, Nazaret ini Nazaret ke Bethlehem. Ya, waktu hamil besar dari Nazaret ke Bethlehem. Sekarang sudah anaknya sudah lahir, Yesus sudah lahir, disuruh ke Mesir. Ya. Yang tadi aja dari sini ke sini 5 hari perjalanan, ya, kurang lebih ya ini ya 10 hari lah ya. Ya. Usia Yesus berapa? Sampai 2 tahun ya. Mungkin bisa aja baru 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun ya. Tapi yang jelas kurang dari 2 tahun ya. Anak 2 tahun dibawa ya, berlari, maksudnya harus cepat-cepat ya. Dari mana? Bethlehem ke Mesir. Si Herodes itu orangnya raja yang paranoid. Seru atau enggak paranoid? Paranoid? Hah? Iya. Dia apa? Curiga, takutan aja nih. Jangan-jangan si Maria ini, istriku ini akan apa? Akan ambil kekuasaanku. Akhirnya si Maria ini itu istrinya si Herodes bunuh anaknya nih. Anaknya si Aristobulus sama si Alexander. Jangan-jangan dia juga akan mengkudeta saya nih. Bunuh Aristobulus sama si Alexander. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ada lagi anaknya si Antipater anaknya.
jangan-jangan juga nih Antipater nih sama seperti kakaknya nih, Alexander dan si Aristobulus juga akan mengkudeta saya bunuh dia, ya. Jadi anaknya sendiri dibunuh, saudara. Bagaimana dengan raja yang baru lahir, Yesus, kalau anaknya saya dibunuh, ya? Makanya waktu orang Majus datang, orang Majus, ya, dia datang, dia panggil, ditanya dengan teliti seorang Majus itu. Tanya dengan teliti orang Majus itu. Kemudian dia dengan diam-diam dipanggil, ditanya dengan teliti oleh Herodes orang Majus itu. Kemudian orang Majus itu dikasih pesan, ya, pergi kamu menemui bayi itu, ya, selidiki dengan seksama mengenai anak itu, ya, selidiki dengan seksama. Mau diapain, ya? Dipanggil dengan diam-diam, ditanya dengan teliti, terus dikasih perintah harus diselidiki dengan seksama. Mau diapain? Bayi raja yang baru lahir itu, ya. Mau dilenyapkan supaya dia menjadi raja di Yerusalem, di Yehuda dengan tidak tergantikan, ya. Jadi seperti itu si Herodes. Jadinya malaikat Tuhan bilang, bangun, menyingkir, lari ke Mesir, ya. Jadi dari Bethlehem ke Mesir. Kira-kira dalam pelariannya itu aman nggak sih? Kan Mesir ini yang ini, ya, bukan daerah Israel. Udah nggak dalam kekuasaan Israel. Kita pikir aman, ya. Udah ekstradisi, udah menyingkir ke Mesir, aman. Tapi dalam zaman kerajaan Yehuda ada seorang nabi yang namanya Uria bin Semaya, ya. Dia bilang sama Raja Yoyakim, ya, ini nih Yehuda akan hancur. Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini akan, rajanya dan lain-lainnya akan diangkut ke Babel, ya, akan dibuang ke Babel, semua akan ditawan, apa yang ada dalam kerajaan akan diambil. Marah, ya, kira-kira marah nggak? Ya marah. Raja Yoyakim marah, ya. Akhirnya si Nabi Uria bin Semaya di zamannya Yeremia takut menyingkir ke Mesir. Dikejar. Udah Uria bin Semayanya ada di Mesir, dikejar, disuruh tangkap Uria bin Semaya. Akhirnya ditangkap, ya. Jadi gak jaminan kalau orang dari Yehuda, orang dari Israel ini sudah menyingkir ke Mesir, terus lolos, enggak jaminan, ya. Contohnya, ya, kalau kita baca dalam Alkitab, Uria bin Semaya terus dikejar. Ada pasukan khusus dari Yoyakim yang menangkapnya. Orang yang mau berjalan, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria bersama dengan bayi Yesus, bersama dengan raja itu, ya, gimana? Buronan, ya, dikejar-kejar. Mungkin dia sama ke utara, mungkin dia ke selatan, mungkin dia ke barat, mungkin dia ke timur, ya. Karena apapun yang dilakukan oleh Herodes, tapi kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan bisa lindungi, ya. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Keluarga kudus Yusuf dan Maria tidak takut, ya. Menyingkirlah ke Mesir sampai kufirmankan kembali kepadamu, ya. Jadi jangan tanya-tanya setahun, 2 tahun, 3 tahun kau menyingkir ke Mesir, tapi nanti ada firman Tuhan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tuhan. Jadi Yusuf, Maria bersama dengan bayi Yesus aman. Kita baca selanjutnya firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 19-29. Ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Kata malaikat itu, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ya.
Jadi 2-3 tahun setelah penyingkiran ke Mesir, ya, Herodes mati. Karena yang mau mengejar membunuh Yesus sudah mati, jadi Yusuf dapat mimpi. Yang ini mimpi yang ketiga ya. Yang pertama tadi kan jangan takut Ibu Maria. Yang kedua harus menyingkir ke Mesir. Yang ketiga sekarang dari Mesir kembali ke Israel. Ya, ini yang ketiga. Ya, Yusuf bangun, diambilnya anak itu dari ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ya. Jadi yang jadi raja siapa? Archelaus. Archelaus itu siapa? Anaknya Herodes yang tidak sempat dibunuh oleh Herodes. Nah, jangan-jangan nggak dibunuh oleh Herodes, jangan-jangan dia apa? Paranoid juga, ya. Wah, ini ada Yesus nih yang kembali ke mana? Ke Yerusalem, ke Yehuda, ke Israel. Bunuh, ya. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi dia nggak baliknya ke Bethlehem, tapi dia kembalinya ke daerah Galilea. Kenapa? Karena dinasihati dalam mimpi. Mimpi yang ke-4. Ya, enak ya? Dipimpin oleh Tuhan melalui mimpi, dikasih tahu, udah besok kamu sama Maria sama Yesus jangan kembali ke daerah tersebut, ke Bethlehem, tapi kamu kembalinya ke Galilea. Galilea itu sebelah atas ya. Kalau kita lihat peta tadi ada jauh dari Bethlehem, itu ada di sebelah atas ya. Lanjut ayat 23 dikatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi balik lagi ke Nazaret ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, Yesus dari Nazaret. Jadi Yusuf, Maria, orang tua dari Yesus, mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu suatu perjalanan yang tidak mudah. Tapi mereka lolos dari niat jahat si Herodes ya. Kita tahu kalau kita dipimpin oleh Tuhan dalam jalan Tuhan, banyak masalah yang kita hadapi. Ada rintangan yang kita hadapi, tapi jangan lupa akan menerobos kehidupan kita, dibukakannya jalan, dipimpin kita. Yang itu jangan lupa, saudara. Yusuf dan Maria pun sampai ke Galilea di kota yang namanya Nazaret ya. Herodes dan raja-raja lain tidak bisa menjangkau raja yang baru dilahirkan Yesus karena ada dalam penyertaan Tuhan. Kita lihat sekarang contoh yang lain. Kita sudah lihat keluarga dari orang tua daripada Yesus. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Kembali ke PPT-nya ya. Apa yang dikatakan oleh Musa? Kalau bukan Engkau Tuhan, jangan suruh kami jalan. Ya. Kalau bukan Engkau Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Jadi Musa adalah pribadi yang benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan. Waktu Tuhan bilang, udah, kalau saya ada di tengah-tengah orang Israel, pimpin orang Israel bisa mati semua. Mereka adalah orang yang tegar empuk. Saya kesel sama mereka, ya. Baru aja kau naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan aku serahkan kedua batu, aku tulis dengan tanganku sendiri, bawa turun. Ya, belum sempat bawa turun sudah menceng, orang Israel sudah menceng. Gimana Pak Harun? Ini Musa nggak turun-turun, jangan-jangan sudah nggak ada dia, sudah mati dia di atas Gunung Sinai. Udah, buatkan bagi kami Allah yang akan memimpin kami. Ya, ini anting, ini emas. Akhirnya muncullah anak lembu emas. Begitu anak lembu emas muncul, woi, dia teriak senang-senang. Hai Israel, inilah Tuhan yang memimpin kau keluar dari Mesir. Siapa yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Masa anak lembu emas? Kurang ajar gak orang Israel? Kurang ajar. Tuhan bilang, kalau aku ada,
di tengah-tengah mereka tuh kan mati semua. Tuhan marah. Sekarang malaikat aja yang pimpin, jangan saya. Tuhan bilang begitu, saking keselnya sama orang Israel. Tapi Musa bilang apa? Kalau bukan engkau, jangan suruh kami berjalan. Jadi Musa maunya Tuhan yang pimpin, bukan malaikat. Klik ayatnya, kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Musa orang yang mau Tuhan pimpin, mau terus Tuhan yang pimpin. Ya. Jadi dia katakan, kalau engkau sendiri Tuhan yang nggak pimpin, udah, kalau cuma malaikat nggak usah lah. Ya. Jadi dia benar-benar pribadi Tuhan sendiri yang akan bimbing kami, yang pimpin kami supaya kami berangkat dari sini. Seringkali kan kita kan dalam perjalanan kita maunya sendiri ya, betul enggak? Maunya sendiri. Ya. Kalau Musa enggak, maunya Tuhan yang pimpin. Sekarang yang ketiga, yang kita lihat contoh yang ketiga. Klik. Sekali aja kliknya. Nah, klik lagi sekali lagi, ya. Udah cukup. Nah ini siapa sih? Kira-kira? Ya? Bangsa Israel. Tembok Yeriko, ya. Strategi perang yang paling canggih itu apa sih? Strategi perang yang paling canggih? Kira-kira apa Pak Tamrin? Apa mesti pakai rudal? Apa mesti pakai tentara? Apa mesti pakai tank anti peluru? Apa pakai pesawat tempur yang apa? Ya? Apa pakai senapan yang bisa melontarkan peluru 1000 peluru dalam 1 detik? Atau gimana ya? Atau pakai senjata kimia? Ya? Tapi apa senjata perang yang dipakai oleh Yosua? Apa? Sesuatu yang nggak masuk akal ya kalau kita ini ya. Sesuatu yang di luar nalar. Kalau Tuhan bersertamu dalam pertempuran iman, pertempuran dalam sehari-hari, apapun yang kau hadapi itu aneh, nggak masuk akal. Ya, maka jangan kau bersandar kepada pengertian sendiri, jangan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan. Ikutlah bimbingan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat, ya. Yosua sebelum dia masuk ke Yeriko, waktu dia dekat dengan Yeriko, ya, ada orang, ya, bawa pedang terhunus. Yosua tanya, ini siapa nih? Engkau kawan atau lawan? Ya, kalau kau kawan kan bisa bergabung, tapi kalau kau lawan, waduh, tambah lagi nih musuhnya, ya. Tapi pribadi itu bilang, aku adalah panglima bala tentara Allah. Aku adalah panglima bala tentara Allah. Kira-kira Yosua bilang kan, waduh malaikat nih panglima, yuk panglima gabung sama saya ya, kita perangi Yeriko. Kira-kira gitu enggak? Enggak, ya. Yosua enggak minta bantuan dari panglima bala tentara Allah. Kita berpikir kalau dibantu oleh panglima bala tentara Allah beres, ya. Musuh-musuh itu bisa di bumi ratakan, habis semua, nggak tersisa, ya. Tapi enggak, dia tetap nurut apa yang Tuhan suruh. Yosua, engkau harus mengedari kota Yeriko tiap hari sekali sampai hari yang ke-7. Hari yang ke-7 engkau harus edari kota itu selama 7 kali, ya. Akhirnya Yosua ikut pimpinan Tuhan. Kita lihat di sini, ya di barisannya, ya, kelilingin tembok Yeriko, ya. Jangan lupa imam berkala di depan yang membawa tabut Tuhan. Ya. Ini ada yang ngintip di atas ini, ada yang ngintip ya. Orang Yeriko ngintip dari atas tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter. Nah, tebalnya 6 meter, saudara. Ya. Kota berkubu, temboknya 6 meter, ya.
ada yang ngintip, woi siapa itu, berisik banget sih ya, woi. Mungkin ada yang lemparin ya, ada yang lemparin pisang dari atas, lemparin batu, mungkin ada yang ngedek, weh, tiap hari kerjanya cuma keliling-keliling. Mahal nggak saudara? Kalau kita lagi jalan keliling-keliling lagi anak-anakan ya kan, lagi ya tengah-tengah ya kan, terus ada yang lemparin, ya. Jadi sebenarnya ini orang Israel, aduh gimana ya? Mau saya bilang emosi ya. Tapi nurut Yosua, panglimanya ya, menggantikan Musa. Yosua ada suksesornya Musa, penggantinya Musa. Ya, dia ajak jalan. Kira-kira apa sih klik? Kira-kira apa sih ya yang membuat tembok Yeriko roboh? Ya, tembok Yeriko runtuh, kira-kira apa? Kira-kira apa? Jadi udah 7 kali tiup sangkakala yang panjang, terus teriak, woi, runtuh. Apakah karena sorak-sorai? Apakah karena sangkakala yang ditiup panjang? Karena ketaatan. Ya. Kalau tanpa ketaatan susah, saudara. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita harus taat. Maria taat, Yusuf taat, sampai mimpi yang keempat pun tetap taat. Kalau mungkin ada mimpi yang kelima juga dia tetap taat. Kalau ada perintah yang keempat, perintah yang kelima, perintah yang keenam tetap taat. Ya, bukan hanya di hari Minggu kita taat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita jadi malaikat, ya, menjadi seperti malaikat di hari Minggu. Tapi di hari Senin sampai Sabtu tetap menjadi anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi kuncinya adalah taat, karena ketaatan. Coba kalau dia woi, males, ya, kira-kira jadi nggak jadi, ya. Jadi kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita harus taat. Maria taat, Yusuf taat. Orang Israel waktu merobohkan tembok Yeriko itu karena ketaatannya. Ya, lanjut. Saudara-saudara, ayat akhir kita baca sama-sama dari Keluaran 33 ayat 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri mau membimbing kita dan memberikan ketentraman kepadamu. Waktu Tuhan bimbing kita, mungkin ada badai, ada topan, datang menerpa, ya, ada masalah, tapi itu tidak akan membuat kita gentar, takut, tapi itu akan memberikan ketenangan, memberikan ketentraman. Saya undang musik PL singer untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi satu pujian. Sedang saya undang kita berdiri. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian ini. Kita percaya akan pikiran Tuhan sekalipun Satu
surga, firman-Mu sudah kami dengar, sudah kami terima. Kami percaya kalau kami ada dalam jalannya Tuhan, kami boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami tahu kami tidak akan takut bahaya, kami tidak akan gentar sekalipun ada badai, topan datang menerpa. Kami akan aman karena Tuhan sendiri yang akan membimbing kami. Kami percaya saat ini mungkin kami umat-umat-Mu ada di dalam hal-hal yang membuat kami sepertinya takut, sepertinya kami tidak berdaya. Tuhan, mari Kau tolong siapapun saat ini, umat-umat-Mu, pribadi lepas pribadi yang ada dalam kebimbangan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan imannya supaya dia tidak menjadi goyah, karena dia percaya sebagaimana firman-Mu bahwa Tuhanlah yang akan bimbing kami dalam tahun 2023 ini. Tuhan sendirilah yang akan membimbing kami, pribadi Tuhan sendirilah yang akan beserta dengan kami. Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan yang menyertai dengan ketentraman, sehingga yang takut, yang bimbang, yang ragu, semua akan sirna, semua akan hilang. Damai sejahtera Tuhan yang akan menjadi bagian kami saat kami ada di dalam jalan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menjadi berkat di dalam kami boleh melangkah di dalam hari-hari yang akan datang, dalam hari-hari di dalam tahun 2023 ini. Inilah Tuhan menjadi doa pengucapan syukur kami. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan menjadi peneguhan buat kami, menjadi kekuatan buat kami yang mendengarnya, baik yang ada di ruangan ini ataupun mereka yang ada di rumah sakit, di dalam ruang rawatan, ruang rawat. Tuhan tolong supaya janji Tuhan adalah juga bagi mereka yang mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sudah berdoa, mengucap syukur, menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, saya ingin kita buka dulu, kita baca dulu sama-sama, kembali mengingatkan kepada kita semua, perjamuan Tuhan bukan kebiasaan. Walaupun mungkin sudah kita mulai sejak 36-37 bulan yang lalu, dalam 1 bulan bisa 2 kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, tapi perlu kembali kita mengingatkan bahwa ini bukan kebiasaan, bukan asal-asal, dan kita akan menikmatinya bahwa Tuhan Yesus akan hadir dan hidup dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui perjamuan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, dibuka saja. Izinkan saya membaca bagi kita semua. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita akan berdoa
Saya undang sidang jemaat Tuhan berdiri. Para pelayan yang ditugaskan, silakan ambil tempat di depan, kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada betapa Tuhan Yesus Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah, terlebih dahulu ampunilah salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami boleh dapat layak menerima tubuh dan darah. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian kami tidak akan pernah bisa menerima tubuh dan darah. Kami lemah Tuhan. Secara fisik kami tidak sanggup, tapi Engkau menyambungkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Oleh sebab itu, kami datang biar kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang khusus, berkat yang spesial dari surga, boleh turun berlimpah atas kehidupan tubuh dan anggur yang akan kami terima pada saat pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan, waktu tubuh dan anggur boleh masuk ke
kita angkat tubuh Tuhan tinggi, dengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima tubuh Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setiap kita yang sudah memegang tubuh Yesus, nikmatilah tubuh itu. Peringatkanlah pada dirimu sendiri bahwa Allah yang besar di dalam Yesus akan masuk dalam hidupmu, memulihkan, menyembuhkan, dan menguduskan. Kita terima tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan ini. Maka cawan tinggi ke atas, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami terima cawan ini, kami terima darah-Mu sebagai perjanjian yang kudus, yang mengikat antara kami dan Engkau. Dan kami percaya segala perkara kami akan hadapi bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari dengan iman. Kami terima darah-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya rasa cukup kami sudah terima. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Tuhan Yesus, Engkau memenuhi hidup kami. Dan kami tahu Engkau sudah ambil alih, berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami boleh terima dan laksanakan pada saat hari ini, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji Tuhan, sambil cawan kumpulkan kita sambil sabun. Kita akan memberikan persembahan kedua. Kami mulai dari sebelah kiri saya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian sebab Kau besar.
Tuhan sudah pimpin, Tuhan yang sudah tolong semua. Walaupun Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama dengan rombongan masih ada di Sumatera, di Tanah Karo, tapi kami tahu bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semua berjalan lancar, ibadah boleh berjalan dengan baik, umat-umatmu semua bisa hadir. Kami tahu adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, mari Kau berkati umat-umatmu, khususnya buat mereka yang sudah membawa daripada persembahan yang ada. Tuhan tolong semua, Tuhan balas berlipat kali ganda, khususnya yang membawa milikmu, mengembalikan milikmu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dengan tingkap-tingkap langit terbuka, berlimpah ruah untuk mereka boleh dapatkan yang daripada Engkau sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya umat-umat-Mu boleh hadir menerima berkat daripada Tuhan, mereka boleh pulang membawa berkat yang daripada Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah Tuhan. Senantiasa mereka boleh dikuatkan dengan perjamuan kudus yang mereka sudah terima pada saat siang hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan yang terus memberkati, mengurapi semua di dalam pelayanan yang ada. Anak-anak-Mu, umat-umat-Mu semua, Tuhan yang berkati. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan, kami boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Umat-umat-Mu boleh setia melakukan firman Tuhan, boleh tetap berjalan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhanlah yang akan membuat segala usaha mereka berhasil. Tuhanlah yang akan memberikan keberhasilan untuk umat-umat-Mu bersama dengan keluarga yang ada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sekali lagi umat-umat-Mu dalam usaha mata pencarian mereka. Anak-anak yang ada, Tuhan juga berkati dalam pendidikan. Tuhan yang buat mereka berhasil. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya selama mereka ada menimba ilmu dalam pendidikan yang ada. Yang bekerja umat-umat-Mu, yang berdagang, berbisnis, semua diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengepalai barisan kami saat kami ada umat-umat-Mu. Tuhanlah sendiri yang terus maju berjalan di depan kami. Kami tahu tidak ada sesuatu yang menakutkan buat kami, karena Tuhanlah yang membimbing melangkah hidup kami. Tuhanlah yang memberikan ketentraman, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang boleh menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami serahkan juga buat Bapak Gembala bersama dengan rombongan yang ada. Kalau Tuhan sudah tolong mereka dalam misi, dalam pelayanan misi, dalam penginjilan yang ada di Sumatera Selatan, di Palembang dan sekitarnya. Pada saat ini mereka boleh ada di Tanah Karo, di Medan, di Sumatera Utara. Mari Tuhan Kau yang tolong supaya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi pelayanan Bapak Ibu Gembala, pelayanan persaudaraan bersama. Mari Tuhan Kau yang tolong, mari Tuhan Kau yang pimpin, mari Tuhan Kau yang urapi supaya umat-umat-Mu di sana boleh dikuatkan, diteguhkan, boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk mereka yang mendengar berita kabar baik yang belum mengenal siapa Tuhan. Mereka juga boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Selama Bapak Ibu Gembala tidak ada, kami percaya pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini terus boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang menolong. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan bagi kami umat-umat-Mu pelayanan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Jakarta, negara kami Indonesia. Tuhan yang tertolong supaya semua ada dalam keadaan yang baik, semua tetap Tuhan ada dalam campur tangan daripada Tuhan, supaya kota di mana kami berada, negara di mana kami boleh tinggal, semua tetap ada dalam pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kota Jakarta, bagi presiden yang ada dalam memimpin negara. Tuhan yang tolong semua supaya semua bisa teratur dengan baik, semua bisa berjalan dengan baik karena perlindungan penyertaan daripada Tuhan, karena hikmat yang Tuhan berikan baik untuk Gubernur DKI Jakarta dan juga untuk kepala negara yang ada. Tuhan yang tolong
juga terlebih untuk permohonan panitia pembangunan gedung gereja. Biarlah Tuhan tolong supaya surat yang dilayangkan ke gubernur boleh mendapat respon yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Siang hari ini Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Umat-umat-Mu boleh melangkah kembali ke tempat kediaman masing-masing bersama dengan keluarga yang ada. Sebelum itu Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami angkat hati kami buka hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus boleh menyertai hidup kita mulai saat siang hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat yang ada.